Bayangkan kamu menghabiskan waktu berjam-jam mencari pekerjaan sampingan, menulis proposal, mengatur jadwal, bahkan mengorbankan akhir pekan demi menambah pemasukan. Semua itu terasa wajar, sampai kamu menyadari bahwa setiap bulan saldo rekening tetap menipis meski pendapatan tambahan sudah masuk. Kenapa? Karena ada satu kebocoran uang yang tak terlihat, mengalir perlahan-lahan, menggerogoti hasil jerih payahmu. Kebocoran itu bukan karena gaya hidup mewah atau belanja impulsif, melainkan karena pengeluaran rutin yang tak terpantau, langganan layanan streaming yang tidak dipakai, keanggotaan game yang jarang kau datangi, pembayaran otomatis untuk aplikasi yang sudah usang, atau asuransi yang duplikat. Kebocoran ini bersembunyi di balik notifikasi, pembayaran berhasil yang muncul di ponselmu. Dan karena ia otomatis, kamu cenderung melupakannya. Selama kamu terus mengisi lubang itu, menambah pemasukan hanyalah menambah air ke ember yang sudah bocor. Masalahnya bukan sekadar kita terlalu banyak mengeluarkan uang. Lebih tepatnya, masalahnya adalah kurangnya visibilitas atas aliran uang yang keluar secara berulang. Ketika sebuah biaya muncul secara otomatis, otak kita cenderung menurunkan alarmnya. Kita tidak lagi menilai apakah biaya itu masih relevan atau masih memberikan nilai. Akibatnya, uang yang seharusnya bisa dialokasikan untuk tabungan, investasi, atau melunasi hutang terus terbuang. Kebocoran ini bersifat kumulatif. Satu langganan seharga 100.000 per bulan mungkin terasa kecil, namun jika ada 5 atau 10 langganan serupa, totalnya bisa melampaui 1 juta setahun. Dan yang lebih menakutkan, kebocoran ini seringkali berlapis. Sebuah paket bundel layanan yang mencakup beberapa sublayanan, atau pembayaran ganda karena perubahan paket yang tidak dibatalkan. Tanpa audit yang tepat, kamu tidak akan pernah tahu seberapa dalam lubang itu. Langkah pertama untuk menutup kebocoran adalah melakukan audit menyeluruh atas semua pengeluaran berulang. Mulailah dengan membuka rekening bank dan aplikasi dompet digital, kemudian catat setiap transaksi yang muncul secara periodik selama 3 hingga 6 bulan terakhir. Perhatikan pola tanggal, nama merchant, dan jumlah yang dibayarkan. Jika kamu menggunakan kartu kredit, periksa juga tagihan bulanan untuk menemukan pembayaran yang mungkin tidak muncul di rekening utama. Jangan hanya mengandalkan ingatan, tuliskan semuanya dalam sebuah catatan, bahkan yang tampak sepele seperti pembayaran keanggotaan klub hobi atau langganan majalah digital. Setelah daftar lengkap, beri label pada masing-masing. Apakah itu kebutuhan esensial, layanan yang masih dipakai, atau yang sudah tidak relevan. Proses ini membutuhkan ketelitian, namun tanpa data yang akurat, kamu tidak akan dapat memutuskan langkah selanjutnya. Setelah semua pengeluaran berulang teridentifikasi, langkah berikutnya adalah menilai nilai yang kamu peroleh dari masing-masing layanan. Tanyakan pada dirimu sendiri, seberapa sering aku benar-benar menggunakan layanan ini? Apakah ada alternatif yang lebih murah atau bahkan gratis? Misalnya, jika kamu berlangganan 2 layanan streaming yang menawarkan konten serupa, pertimbangkan untuk menutup salah satunya dan memanfaatkan periode percobaan di layanan yang lain. Jika kamu memiliki keanggotaan game yang jarang kau datangi, cek apakah ada paket harian atau kelas daring yang lebih fleksibel. Pada tahap ini, penting untuk tidak terburu-buru memutuskan. Beri dirimu waktu 1 atau 2 minggu untuk mengevaluasi kebiasaan penggunaan. Jika setelah periode itu kamu masih tidak menemukan manfaat yang signifikan, maka keputusan untuk menghapus langganan menjadi logis. Langkah ketiga adalah melakukan aksi konkret, mengeliminasi atau merundingkan kembali biaya yang tidak lagi memberikan nilai. Untuk mengeliminasi, hubungi penyedia layanan melalui aplikasi, situs web, atau layanan pelanggan, dan ikuti prosedur pembatalan yang mereka tetapkan. Pastikan kamu menerima konfirmasi tertulis, baik lewat email atau notifikasi dalam aplikasi, sebagai bukti bahwa langganan telah dihentikan. Jika layanan tersebut penting namun biayanya terasa berat, cobalah untuk merundingkan ulang paket. Banyak penyedia memiliki penawaran khusus untuk pelanggan yang ingin menurunkan tarif, terutama jika kamu menyebutkan bahwa kamu mempertimbangkan untuk beralih ke kompetitor. Misalnya, operator seluler sering memberikan diskon tambahan jika kamu menggabungkan paket data dengan layanan streaming mereka. Kunci di sini adalah bersikap proaktif dan tidak takut untuk menanyakan opsi yang lebih terjangkau. Jika penyedia menolak, jangan ragu untuk mencari alternatif lain yang menawarkan nilai lebih baik. Setelah langkah-langkah tersebut dijalankan, penting untuk memantau hasilnya secara berkala. Buatlah kebiasaan memeriksa laporan keuangan bulanan setidaknya 1 kali dalam 3 bulan pertama. Lihat apakah total pengeluaran berulang menurun, dan perhatikan apakah ada pengeluaran baru yang muncul tanpa kamu sadari. Jika masih ada kebocoran yang belum terdeteksi, ulangi proses audit dengan fokus pada kategori yang masih terasa bermasalah. Selama fase ini, catat pula perubahan pada saldo tabungan atau investasi,
peningkatan kecil pada saldo akhir bulan dapat menjadi indikator bahwa kebocoran sudah tertutup. Jika setelah 6 bulan tidak ada perbaikan signifikan, evaluasi kembali apakah langkah-langkah yang diambil sudah tepat atau apakah ada faktor eksternal lain yang memengaruhi arus kas, seperti kenaikan biaya hidup atau perubahan pendapatan. Contoh nyata dapat membantu memperjelas proses ini. Bayangkan seorang pekerja kantoran bernama Rina, berusia 33 tahun, yang memiliki pendapatan bulanan tetap sebesar 50 juta rupiah. Selama setahun terakhir, ia menambah penghasilan lewat freelance menulis, sehingga total pendapatannya naik menjadi 65 juta. Namun, tabungannya tetap stagnan. Setelah melakukan audit, Rina menemukan bahwa ia masih berlangganan 3 layanan streaming video, 2 layanan musik, 1 aplikasi kebugaran, serta keanggotaan klub buku digital yang jarang ia baca. Total biaya bulanan untuk semua itu mencapai Rp2.500.000. Dengan menutup 2 layanan streaming dan aplikasi kebugaran yang tidak dipakai, serta menurunkan paket musik ke versi keluarga, ia berhasil mengurangi pengeluaran berulang sebesar Rp1 juta per bulan. Selama 3 bulan berikutnya, Rina melihat saldo tabungannya bertambah secara konsisten, dan ia memutuskan untuk mengalokasikan uang ekstra tersebut ke dana darurat. Pengalaman Rina menunjukkan betapa signifikan dampak penutupan kebocoran kecil terhadap kesehatan keuangan secara keseluruhan. Namun, dalam proses menutup kebocoran, terdapat beberapa kesalahan umum yang sering terjadi. Salah satunya adalah menunda proses pembatalan karena nanti saja. Kebiasaan menunda ini membuat biaya terus mengalir tanpa henti. Kesalahan lain adalah menganggap semua langganan bersifat kecil sehingga tidak perlu diprioritaskan. Padahal, akumulasi biaya kecil dapat menjadi beban besar. Ada pula risiko menghapus layanan yang sebenarnya masih memberikan nilai karena penilaian yang terlalu cepat. Untuk menghindari hal ini, beri diri waktu evaluasi yang cukup, dan gunakan data penggunaan sebagai dasar keputusan, bukan sekadar perasaan. Jika setelah menghapus sebuah layanan kamu merasa kehilangan manfaat penting, pertimbangkan kembali atau cari alternatif yang lebih murah. Selain mengurangi pengeluaran, menutup kebocoran juga memberi ruang mental. Ketika kamu tidak lagi khawatir tentang tagihan tak terduga yang muncul setiap bulan, pikiran menjadi lebih fokus pada tujuan keuangan jangka panjang, seperti membeli rumah, menyiapkan dana pendidikan anak, atau memulai investasi. Kebebasan finansial yang muncul dari penutupan kebocoran ini juga meningkatkan rasa percaya diri, sehingga kamu lebih berani mengambil langkah-langkah strategis lain, misalnya meningkatkan pendapatan melalui usaha sampingan yang memang memiliki potensi pertumbuhan. Untuk memastikan kebocoran tidak kembali muncul, buatlah kebiasaan meninjau kembali semua langganan setidaknya 2 kali dalam setahun. Tandai tanggal berakhirnya periode percobaan atau kontrak, dan sebelum perpanjangan otomatis, lakukan evaluasi singkat. Jika layanan tidak lagi relevan, batalkan sebelum biaya terlanjur dipotong. Kebiasaan ini dapat dijadikan ritual keuangan bulanan, seperti menyiapkan anggaran atau meninjau laporan pengeluaran. Dengan menanamkan rutinitas ini, kamu mengubah proses audit menjadi bagian alami dari manajemen keuangan pribadi, bukan sekadar tugas sesekali. Akhir kata, menambah pemasukan memang penting, tetapi menutup kebocoran yang menggerogoti uangmu adalah langkah pertama yang paling efektif. Tanpa menutup kebocoran, semua usaha menambah pendapatan akan terasa sia-sia, karena uang yang masuk akan langsung terserap kembali oleh biaya berulang yang tak terkelola. Mulailah hari ini dengan menelusuri catatan transaksi, menilai nilai setiap layanan, dan mengambil tindakan tegas untuk mengeliminasi atau merundingkan kembali biaya yang tidak perlu. Rasakan perubahan nyata pada saldo rekeningmu, dan gunakan uang yang terselamatkan untuk membangun masa depan yang lebih stabil. Jika kamu merasa video ini membantu, jangan lupa tekan tombol suka, berlangganan kanal ini, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan konten-konten selanjutnya tentang cara mengelola keuangan pribadi dengan cerdas. Tinggalkan komentar di bawah tentang kebocoran apa yang paling sering kamu temui, atau bagikan pengalamanmu menutup langganan yang tidak terpakai. Sampai jumpa di video berikutnya, semoga keuanganmu semakin kuat dan terkontrol. Intinya, jalankan langkah kecil ini secara konsisten supaya hasilnya benar-benar terasa dan perubahanmu tidak berhenti di tengah jalan. Kalau video ini ngebantu, subscribe sekarang, tekan like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan share ke temanmu biar makin banyak yang terbantu.